Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren, Jas. Ada tamu saya di samping, nanti kita akan hadirkan. Tapi ini ada berita yang menggembarkan, menarik ya, ada untuk dibahas dan pastinya ditunggu-tunggu oleh Sobat RH sekalian, yaitu desas-desus bahwa Anies akhirnya memilih Caimin sebagai pasangan cawapresnya. Dan pemilihan Caimin tentu pasti ya mengecewakan Partai Demokrat dan AHY pastinya. Karena mereka dari awal berharap. Coba kita akan lihat Sobat Daerah sekalian ya, surat dari Teguh Rifki Harsa dulu, Sekjen dari Partai Demokrat. Nanti juga kita lihat beberapa berita dan lain sebagainya. Tetapi intinya adalah ini menjadi sesuatu yang patut kita garis bawahi sebagai sebuah hal yang bisa anti klimaks dari KPP, atau justru ini arah baru bagi koalisi perubahan. Karena bisa jadi kemudian Demokrat akan cabut dari koalisi ini dan bergabung dengan partai lain. Dan bukan tidak mungkin Sobat Daerah sekalian bergabung dengan Ganjar Pranowo, maka yang terjadi adalah nanti ada pasangan Ganjar AHY. Jadi pasangan Ganjar AHY berhadapan dengan pasangan Anies Caimin, lalu berhadapan dengan Prabowo Subianto yang akan memilih antara Erick Thohir atau Gibran Rakabuming kalau memang dikabulkan judicial review-nya, dan tergantung sign-nya kan. Tergantung pesan istananya, atau dengan pasangan Erlangga Hartarto atau dengan Zulkifli Hasan. Tapi Zulkifli sudah menyodorkan Erick Thohir sebagai pasangan dari Partai Amanat Nasional. Oke, coba kita bacakan dan nanti setelah ini kita hadirkan Habib Muhsin ya. Gus Reza sebagai caleg dari Partai Umat, tetapi kita tahu bahwa Partai Umat adalah partai pendukung Anies Baswedan, dan pada waktu itu mereka berpikir ya Anies versus siapa, tetapi kemudian didampingi oleh salah satunya AHY, tapi ini adalah Caimin, jauh sekali. Dan silakan juga Sobat Daerah sekalian isi pollingnya ya. Kita bikin polling on the spot, untuk sementara waktu sudah 540-an lebih, berapa ya, coba kita lihat, 1.300 yang voting. Pertanyaannya, mana yang Anda pilih, Anies AHY atau Anies Caimin? Ternyata Anies AHY masih 89% dan Anies Caimin 11% saja. Oke, ada beberapa berita yang terkait dengan hal ini. Antara lain misalnya ada surat ya dari Partai Demokrat yang dibuat oleh Sekjen Partai Demokrat, nanti kita bacakan. Oke. Kemudian macam-macam berita, antara lain bahwa Anies pun tidak membantah soal yang terkait dengan pasangan ini ya. Oke, Anies disebut sudah tunjuk Muhaimin jadi cawapres. Demokrat keputusan sepihak. Ini dari Kompas TV. Kemudian Demokrat _2 Nasdem PKB sepakat koalisi usung Anies dan Caimin. Oke. PKB buka suara soal duet Anies Caimin di Pilpres 2024. Nanti satu-satu Sobat Daerah sekalian kita bahas ya. Demokrat bakal copot baliho bergambar Anies Baswedan. Respons Prabowo dengar kabar PKB memblot ke Anies Nasdem. Demokrat merasa dikhianati usai Anies pinang Caimin jadi cawapres. Kemudian Demokrat merasa sama ya. Nasdem dan PKB usung Anies Caimin, Demokrat berpeluang hengkang. Anies gandeng Caimin sebagai cawapres, Demokrat mengaku dipaksa menerima keputusan. Anies setuju duet dengan Caimin, Demokrat tuding Nasdem ambil keputusan sepihak.
Sekjen Partai Demokrat. Titik 2, kerjasama Nasdem dan PKB setujui duet Anies Baswedan dengan Caimin. Demokrat. Titik 2, Anies kerjasama dengan PKB gandeng Caimin. Demokrat. Titik 2, Anies setuju Nasdem dan PKB gabung usung Anies Caimin. Jadi sahabat era sekalian, ini keluar dari Demokrat ya, isu ini, dan memang itu yang diindikasikan oleh Andi Arief. Padahal sebelumnya ya, sahabat era sekalian, setelah safari ke Surya Paloh, kemudian ke SBY, ke Salim Segaf Al-Jufri, kita perkirakan bahwa AHY akan melaju, tapi ternyata ini Anies Caimin. Ini agak mengherankan ya, karena begini saudara sekalian, kemarin kan hitungannya begini, kenapa kemudian Nasdem menolak AHY? Karena dianggap mereka inginkan calon independen dong semuanya, karena kan Anies juga bukan orang Nasdem. Kalau seandainya Demokrat AHY, berarti kan dari koalisi itu hanya Demokrat yang terwakili. Makanya mereka kemudian menyebut Hovifah, lalu menyebut Yeni Wahid misalnya, dan menyebut calon independen lainnya tapi kita tidak tahu siapa. Tapi begitu kemudian yang datang Caimin, dan Caimin itu membawa gerbong PKB, lalu Caimin yang dijadikan wakil presiden, sebenarnya kan tidak konsisten juga akhirnya. Sebenarnya tidak konsisten, hanya memang bagi Nasdem bergandeng dengan PKB itu lebih bikin mereka safe, nyaman, karena mereka hanya cukup berkoalisi di antara dua partai saja. Kalaupun yang lainnya ngambek, mereka tetap bisa mencalonkan pasangan calon, karena Demokrat 59 kursi dan PKB 58 kursi. Jadi jumlahnya 117 itu sudah melampaui 20% presidensial threshold, saudara sekalian. Tapi sekali lagi ada inkonsistensi di sana. Toh kalau seandainya AHY yang dijadikan cawapres, kan Demokrat juga tidak akan mundur, dan PKS juga tidak akan mundur. Tapi sekarang Demokrat berada pada dilema. Tapi jangan lupa di dalam koalisi Ganjar Pranowo sendiri, posisi Sandiaga Uno tidak kuat-kuat amat. Bahkan Sandiaga Uno berusaha menghadirkan alternatif baru, yaitu jangan-jangan nanti akan ada poros keempat nih, yaitu P3, kemudian PKS dan juga Demokrat. Dan itu cukup untuk mengajukan. Jadi yang diajukan mungkin AHY, Sandiaga Uno, whoever, dan jangan-jangan ini menjadi blessing in disguise bagi Demokrat. Kita tidak tahu. Tapi kita coba bacakan komentar dari ini ya. Kalau 4 pasangan ya bagus juga lah. Daripada ribut semua untuk slotting seperti ini ya. Oke. Ini kita dapatkan ini ya dari Partai Demokrat, dan ini beredar di mana-mana. Mudah-mudahan ini tidak keliru ya. Pernyataan pers Sekjen Partai Demokrat Jakarta 31 Agustus 2023. Dalam kapasitas saya, baik sebagai Sekretaris Jenderal Partai Demokrat maupun sebagai anggota tim 8 Koalisi Perubahan, saya ingin menyampaikan perkembangan situasi terkini. Penjelasan ini saya tujukan utamanya kepada para pemimpin dan kader Demokrat di seluruh tanah air, dan tentunya juga kepada masyarakat luas, jadi termasuk kita ya. Kemarin 30 Agustus 2023 kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili Capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem Surya Paloh. Jadi ini yang kemarin kita bilang bahwa sedang menunggu good news ya. Rupanya Sudirman Said tidak datang di peluncuran aplikasi Anies untuk menghadiri tadi rapat penting bahwa Nasdem sepakat dengan PKB. 2. Hari ini kami melakukan konfirmasi berita tersebut kepada Anies Baswedan. Ia mengonfirmasi bahwa berita tersebut adalah benar. Demokrat dipaksa menerima keputusan itu fait accompli. Ya. Jadi Anies mengatakan benar. 3. Menyikapi hal itu, Partai Demokrat akan melakukan rapat Majelis Tinggi Partai untuk mengambil keputusan selanjutnya.
Sesuai dengan ADART Partai Demokrat tahun 2020, kewenangan penentuan koalisi dan capres-cawapres ditentukan oleh Majelis Tinggi Partai. Oke. Kemudian 4, sebagai bahan pertanggungjawaban, anggota tim 8 yang mewakili Partai Demokrat kepada rapat Majelis Tinggi Partai, berikut ini kami sampaikan penjelasan lengkap apa yang telah terjadi dalam koalisi perubahan secara kronologis. A. Meskipun Anies Baswedan telah diusung oleh Partai Nasdem sebagai capres sejak 3 Oktober 2022, tetapi hingga 22 Januari 2023 baik Anies maupun Partai Nasdem belum berhasil membentuk sebuah koalisi parpol yang memenuhi syarat presidensial threshold 20%. Atas dasar persahabatan dan chemistry yang selama ini terbangun antara Anies dan Ketum AHY, maka pada 23 Januari 2023 di sebuah rumah di Jalan Lembang, Jakarta Pusat, Anies Baswedan mengajak Ketum AHY menjemput takdir sebagai pasangan Capres-Cawapres 2024-2029 dengan kesepakatan Anies membawa Partai Nasdem, Ketum AHY membawa Partai Demokrat, dan keduanya bekerja sama untuk mengajak PKS. Peristiwa ini disaksikan oleh 4 orang dari tim 8. C. Secara formal, Koalisi Perubahan untuk Persatuan diresmikan 14 Februari 2023 dengan penandatanganan piagam koalisi oleh ketiga ketua umum partai yang berisi 6 butir. 6 butir kesepakatan tentunya ya. Oke, kita lihat lagi. Kesepakatan yaitu 1. Namanya Koalisi Perubahan untuk Persatuan. 2. Sepakat mengusung Anies Baswedan sebagai capres. 3. Capres diberikan mandat untuk menentukan cawapresnya dengan kriteria yang telah ditentukan. 4. Dalam waktu yang tidak terlalu lama pasangan capres-cawapres dideklarasikan. 5. Capres diberi keleluasan untuk memperluas dukungan politik. 6. Untuk menyelenggarakan keputusan KPP dibentuk sekretariat. Piagam koalisi ini dilandasi oleh azas keadilan dan kesetaraan. Ya kalau kita lihat piagam koalisi nggak salah juga sebenarnya ya. 1. Capres diberikan keleluasaan, kewenangan untuk menentukan cawapres. Kedua, dia juga untuk istilahnya untuk kalau untuk memperluas dukungan, ya nggak salah juga sebenarnya. Ya, oke. D. Di masa-masa ini sejumlah parpol sahabat mendekati dan membuka komunikasi politik dengan Partai Demokrat, khusus pada pertemuan dengan salah satu parpol yang mengundang perhatian publik. Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY, saya ditelepon beberapa kali oleh ibu saya dan guru spiritual saya agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies AHY. Pakai gitu juga ya. Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga ketua umum partai politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Presiden PKS Ahmad Saiku dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai cawapresnya. Jadi sudah 14 Juni 2023 ya. Nama Ketum AHY ini telah disampaikan kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jupri dan Ahmad Saiku, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menurut Capres Anies, ketiga pimpinan parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan. Pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih Ketum AHY. Karena Ketum AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambil alih oleh KSP Muldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat nol yang tidak dimiliki oleh kandidat cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik. H. Mendengarkan pertanyaan dan desakan dari kalangan masyarakat secara luas tentang kepastian koalisi perubahan, serta makin merosotnya elektabilitas Capres Anies, maka setelah penetapan cawapres, jajaran koalisi utamanya PKS, Partai Demokrat, dan Tim 8 sepakat untuk segera mendeklarasikan sahnya dan terbentuknya Koalisi Perubahan untuk Persatuan, termasuk penetapan capres dan cawapres yang hendak diusung. Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan,
Capres Anies dan tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan equality dalam koalisi. J. Tim 8 bersepakat berdasarkan desakan yang makin kuat dari masyarakat tentang kepastian berlayar atau tidaknya koalisi ini, maka waktu menjadi hal yang esensial. Terkait dengan waktu deklarasi ini juga telah dikomunikasikan kepada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023, kepada Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat SBY pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023, dan kepada Ketua Majelis Suro PKS Salim Segaf Al-Jufri pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023. Tentang penetapan waktu deklarasi ini, Surya Paloh menyerahkan sepenuhnya kepada tim 8. Sedangkan SB dan Salim Segaf bersetuju untuk dilakukan percepatan deklarasi. Pada permintaan Capres Anies bersama tim 8 dengan SBY, Capres Anies menyampaikan bahwa deklarasi akan dilakukan pada awal September 2023. K. Capres Anies dan tim 8 berpendapat bahwa tidak ada alasan untuk menunda waktu deklarasi. Karena waktunya sudah semakin mendesak dan sesuai mandat yang dimiliki, Capres Anies sudah menentukan cawapresnya. Bahkan Capres Anies menuliskan keputusannya itu dalam bentuk surat tulisan tangan yang ditandatangani kepada Ketum AHY pada tanggal 25 Agustus 2023, 6 hari yang lalu. Inti dari surat tersebut ialah untuk meminta secara resmi agar Ketum AHY bersedia untuk menjadi cawapresnya. Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi di tengah proses finalisasi kerja parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi. Tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan. Pada Selasa malam 29 Agustus 2023 di Nasdem Tower, secara sepihak Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tiba-tiba menetapkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres Anies tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS. Malam itu juga Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya. Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap piagam koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol, juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin koalisi perubahan. Tertanda Teguh Rifki Harsha, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, anggota tim 8. Ya, sahabat era sekalian, itu lebih lengkap ya. Speechless. Itulah politik. Jadi kenapa Surya Paloh langsung percaya diri begitu PKB setuju bergabung? Karena dua partai ini tidak membutuhkan dukungan partai lain. Dengan Demokrat Nasdem 59 kursi dan PKB 58 kursi, maka jumlah mereka 117. Cukup, karena 20% itu 115. Karena itu Surya Paloh merasa percaya diri. Kemarin ketika Ahmad Ali dan unsur-unsur Nasdem lainnya menolak AHY, baik dengan keras maupun dengan halus, mereka masih menggadang-gadang misalnya Yeni Wahid, kemudian juga Hovifah Indar Parawansa, atau calon lainnya, tetapi mereka tidak firm. Kenapa tidak firm? Karena baik Yeni Wahid maupun Hovifah tidak membawa tambahan kursi atau kursi yang menentukan untuk lolosnya presidential threshold. Nah sekarang, seandainya pun Demokrat ngambek, lalu keluar dari koalisi, diikuti PKS ngambek, keluar dari koalisi juga, maka Nasdem dan PKB sesungguhnya masih tetap bisa mencalonkan. Kalau itu yang terjadi, ya itu namanya seperti awal yang saya katakan dulu, bahwa memang istana sengaja menyerap 7 partai politik di parlemen dan meninggalkan Demokrat dan partai PKS ya
agar mereka bisa mengusung calon sendiri dan dua partai ini ditinggalkan tidak bisa mengusung calon karena tidak mencapai 20%. Terakhir, sebenarnya oposisi mencapai 20% ketika PAN masih di luar. Begitu PAN ditarik ke pemerintahan, maka tidak mencapai 20%. Jadi banyak analisisnya Sobat Era sekalian, nanti kita akan lanjutkan. Salah satu analisisnya begini. Ini kemenangan Presiden Jokowi, karena sepertinya Presiden Jokowi menanam semua kaki di semua calon. Termasuk di Anies Baswedan sekalipun. Orang mengatakan bahwa Caimin ini adalah rekomendasi. Intinya adalah jangan sampai AHY. Tapi nanti kita akan bahas dengan narasumber kita dan coba kita lihat komentar Sobat Era terkait dengan ini dan juga bagaimana polling kita ya. Jadi polling kita sudah diikuti oleh 5.900 orang dan mengatakan bahwa mana yang Anda pilih, Anies AHY 89%, Anies Caimin 11%. Jadi mereka tetap menginginkan Anies AHY bukan Anies Caimin. Coba kita lihat komentar Sobat RH terkait dengan ini ya. Luar biasa pokoknya. Coba kita lihat komentar Sobat RH ya. Ya ada hal yang sebenarnya tidak etis ya sebenarnya kalau kita lihat urutan-urutannya, tetapi sekali lagi paling gampang adalah Anies tersandra Nasdem tersandra Istana. Mungkin begitu. Ya. Makanya kemudian akhirnya ujungnya apa? Itulah sebabnya kenapa presidensial threshold itu mau dipertahankan, karena untuk politik saling sandra seperti ini. Harusnya kalau memang benar-benar MK itu sebagai the guardian of the constitutions, batalkan dong presidensial threshold sehingga terasa fair. AHY maju sendiri sebagai capres, Anies maju sendiri dan lain sebagainya. Oke, coba kita lihat. Makin ngaco jadi sebel. Ada bilang Anies is the best. Sikap Surya Paloh sudah tepat untuk menghadapi kerewelan Demokrat yang memaksakan AHY jadi cawapres Anies. Waduh, ada apa nih? Wah, tidaklah. Masa lepehan sebelah mau diambil? Emang kita cowok apaan? Caim gak pernah ketahuan isi kepalanya apa. Oke. Paloh sama Surya Paloh pengkhianat. Maksudnya apa nih? Dan ini menjadi awal kekalahan Anies. Apalagi kalau PKS hengkang dari koalisi perubahan. Terserah, Indonesia mau hancur silahkan. Katakan tidak untuk Caimin. Demokrat out. Aneh golput bang. Ternyata tawaran SP ke Pak Lurah dijawab sudah. Inilah memang yang diinginkan oleh SP agar hubungannya dengan Pak Lurah bisa berlanjut dan tidak ada lagi yang dipenjara termasuk dirinya. Nasdem cara yang curang. Anies sama si Imin saya nggak jadi pilih Anies. Mendingan golput, all president man berarti. Semoga ada hal yang lebih baik buat Pak Anies. Berarti Demokrat gabung cuma ingin mengejar kursi capres. Katanya tulus. Oke. Anies nyungsep. Ada bilang Anies Refli Harun. Loh, Caimin itu bagian dari rezim hari ini. Katanya Anies mengusung perubahan. Perubahan bohongan dong. Paloh munafik. Anies presidennya, PKS partainya. Oke. Anies presidennya, PKS partainya, partai yang sudah teruji dan terbukti selalu bersama rakyat. Partai yang sering ngalah demi kebersamaan, sering juga dikhianati, bukti PKS tak haus kekuasaan. Ada info, ada tekanan keras ke SP, Anies akan digagalkan nyapres jika gandeng AHY. Benarkah? Siapa yang ancam? Para pembenci Anies sekarang sedang tertawa dan adu domba pendukung perubahan. Tadinya kagum sama Nasdem, ternyata hahaha. Maaf kami cabut, mending Demokrat dan PKS keluar koalisi. Anies jangan mau dengan Caimin, gak yakin bang kalau Anies dan Kardus durian. Bubar, jangan salah yang dukung rakyat kalau Anies AHY. Surya Paloh blunder. Keluar gue dari Jarnas. Wah, dia bilang keluar gue. Sama juga bohong kalau Anies Kardus durian. Anies masuk jebakan Paloh. Anies dilambungkan untuk dijatuhkan. Apa Paloh dapat pesan dari Pak Lurah? Saya orang Jateng undur diri dari Pak Anies. Insya Allah besok keluarga besarku akan golput.
Koalisi perubahan akan bubar. Istana menang kalau gini. Banyak pemimpin besar di dunia ini tapi pemimpin berjiwa besar itu sedikit. Jadilah kader-kader Demokrat yang sedikit itu. Bersatulah dan dukung pemimpin yang jauh dari pusat kekuasaan. Makin kesini makin gak jelas. Wah, tidaklah. Oke. Surya Paloh diduga masih loyal ke Jokowi. Yang penting Anies, gila Nasdem nih. Tenang. Ini artinya ketiga calon yang maju orang Jokowi semua. Hahaha. Wahaha, untuk masa depan 2 periode memang tidak cocok dengan AHY karena besar kemungkinan AHY akan pakai jurus SBY dulu. Oke. Ya, sahabat era sekalian, banyak sekali komentar dari sahabat era sekalian ya. Dan spekulasinya, tapi one thing for sure, Anies terjepit. Kalau dia mengatakan tidak kepada Surya Paloh, maka tidak ada jaminan dia bisa menjadi calon presiden. Kecuali ada kejelasan. Misalnya apa kejelasannya? Demokrat, PKS plus P3. Nah, kalau ada kejelasan. Tapi kalau tidak ada kejelasan, maka kita tahu bahwa P3 pun sebenarnya bagian dari pemerintahan kan. Karena itu memang posisinya maju kena, mundur kena. Kalau dia mengatakan tidak, lalu Nasdem bilang oke, kami cabut dari koalisi, maka Demokrat dan PKS tidak bisa mencalonkan diri. Kalau dia mengatakan iya ya, seperti inilah dianggap pengkhianat dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi ini akibat adanya presidensial threshold yang menurut saya sangat tidak elok, sangat membegal demokrasi di Indonesia. Itu saja sobat era sekalian. Saya ingin memperkenalkan tamu saya sebelum saya cut ini dan kemudian kita akan kita interview dengan Habib Muhsin Alatas dan Gus Reza. Ini ada Gus-Gusnya ini, jangan-jangan PKB juga. Silakan masuk Habib. Saya salaman dulu kita sebelum saya ini. Jangan menutup kamera. Oke, ini sorry. Oke, ya itu saja sobat sekalian. Kita akan enggak apa-apa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum ditutup sudah dilampaui kamera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cia.